Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang lime soda softening. Anggota kelompok 7 yaitu saya sendiri, Nurafiza Dwi Ananda, Fadil Fairila Dipsa, Revia Febri Zawarni, Ahmad Al-Idru Septian, Muhammad Amarullah Haikal, dan Eki Muhammad Audi. Softening water adalah suatu proses yang berfungsi sebagai penurunan konsentrasi kalsium, magnesium, dan ion lainnya di dalam kategori air keras atau hard water, sehingga didapatkan air dengan kandungan mineral yang rendah. Ion kekerasan atau hard ions dapat menyebabkan berbagai efek yang tidak diinginkan, termasuk mengganggu dengan tindakan sabun, membangun dari lime scale atau lime scale adalah kerak putih yang bisa ditemukan dalam kettle, pipa air panas boiler. Air keras juga dapat memberikan beberapa manfaat untuk kesehatan dengan menyediakan kalsium dan magnesium dan mengurangi kelarutan berpotensi beracun dari ion logam tersebut dan tembaga. Metode softening water terbagi menjadi dua, yaitu metode kimia dan metode fisika. Metode kimia dilakukan dengan pemanfaatan sifat-sifat kimia untuk menghilangkan kesadahan yang terkandung di dalam air. Pada metode ini biasanya ditambahkan bahan kimia untuk membantu prosesnya. Kemudian metode fisika. Metode ini dilakukan dengan cara pemanfaatan sifat-sifat fisika untuk menghilangkan tingkat kesadahan di dalam air. Unsur fisika yang biasa digunakan ialah pembekuan, elektrolisis, distilasi, dan sebagainya. Metode fisika softening water atau mechanical water softening. Proses yang terkandung di dalam metode ini meliputi pertukaran ion, distilasi, pembekuan, osmosis balik, dan elektrodialisi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Revia Febri Zawarni. Metode fisika yang pertama adalah pertukaran ion. Proses ini sangat efektif untuk menurunkan kesadaran karbonat dan bikarbonat. Gunakan dengan proses ini mengandung mineral yang digantikan oleh ion sodium. Proses ini biasanya digunakan zat, resin pengikat kation dan anion, serta zeolit. Yang kedua, menggunakan osmosis balik. Osmosis balik merupakan suatu proses pemisahan yang menggunakan tekanan untuk memaksa pelarut melalui suatu membran semi-permeable sehingga meninggalkan zat terlarut di satu sisi dan diikuti mengalirnya pelarut ke sisi yang lain. Yang ketiga, distilasi merupakan proses pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan atau dapat dikatakan berdasarkan perbedaan titik didih. Yang keempat, elektrodialisis. Metode ini dilakukan dengan cara air dilewatkan dengan dua plat yang terdapat dua muatan listrik. Metal-metal di dalam air ditarik ke plat dengan muatan negatif sementara, yang non-metal ditarik ke plat muatan positif. Metode ini biasanya dilakukan pada air yang sangat sadar, dengan kesadaran lebih dari 500 mg per liter sebagai CaCO3. Metode kimia softening water. Pada metode secara kimia, terdapat dua jenis proses softening water atau pelunakan air, yaitu yang pertama external treatment. External treatment terbagi menjadi dua proses, yaitu cold process, yaitu tanpa pemanasan atau menggunakan suhu rendah, terbagi menjadi tiga, yaitu lime softening, soda softening, dan excess lime softening. Kemudian ada hot process atau dilakukan pemanasan. Terbagi menjadi dua, yaitu hot process lime soda softening dan hot process phosphate softening. Kemudian internal treatment. Internal treatment terbagi menjadi dua, yaitu internal treatment boiler bertekanan rendah dan internal treatment boiler bertekanan tinggi. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Al-Idrus. Baik, terima kasih Revia. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai external treatment. Yang pertama adalah cold process. Proses pelunakan air yang terjadi tanpa proses pemanasan
dan dengan menggunakan suhu yang rendah. Suhu operasi yang biasa dipakai yaitu 4-35 derajat Celcius. Bertujuan untuk menghilangkan kesadahan dengan zat yang ditambahkan berupa lime. Baik, kita lanjutkan. Adapun lime softening bertujuan menghilangkan kesadahan dengan zat yang ditambahkan berupa lime atau biasanya itu adalah CaOH 2 kali. Bekerja dengan pH optimum yang basah yaitu 10,3. Jenis kesadahan yang dapat dihilangkan merupakan kesadahan yang disebabkan ion multivalen yang biasanya disebutkan oleh ion-ion logam berupa Ca2+ dan Mg2+, serta kesadahan sementara ion yang diakibatkan oleh ion bikarbonat. Selanjutnya juga ada soda softening, bertujuan untuk menghilangkan kesadahan dengan zat yang ditambahkan, berupa soda as, yang biasanya adalah berupa larutan Na2CO3. Tujuan dilakukan penambahan soda yaitu yang pertama untuk menghilangkan garam, kalsium non-karbonat, dan yang kedua adalah kebutuhan Na2CO3 yang ditentukan berdasarkan total non-karbonat hardness. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang Excel softening. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesadahan dengan cara penambahan CaOH 2 kali secara berlebih. pH yang optimum untuk mengendapkan yaitu untuk CaCO3 itu berkisar 9 sampai 9,5. Sedangkan untuk magnesium MgOH2 2 kali itu berkisaran pH optimumnya itu sekitar 11. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang external treatment mengenai untuk hot process. Proses ini dilakukan dengan jalan memanaskan yang biasanya dilakukan pada suhu 108 sampai 116 derajat Celcius atau biasanya titik didih lebih sedikit. Hot process lime soda softening. Cara ini efektif untuk menghilangkan silika di dalam air yang hardness-nya sudah rendah. Dilakukan untuk penambahan lime CaOH 2 kali atau soda as yang dalam bentuk Na2CO3. Hot process phosphate softening dilakukan dengan penambahan di sodium fosfat atau trisodium fosfat yang dilakukan pada suhu operasi 10 derajat Celcius. Apabila dilakukan secara efektif, dapat menghilangkan kesadahan sampai dengan tingkat 0. Yang kedua, saya akan membahas tentang internal treatment. Internal treatment merupakan proses pelunakan air yang terjadi di luar sistem penggunaan, khususnya terjadi dalam siklus boiler. Tahap ini akan ditambahkan bahan kimia untuk membantu proses. Untuk internal treatment tersendiri terbagi lagi menjadi dua seperti yang dijelaskan oleh Revia. Salah satunya adalah bertekanan rendah dan bertekanan tinggi. Salah satu campuran bahan kimia pada bertekanan rendah ditambahkan dengan natrium silikat. Yang kedua juga dicampurkan soda as dan natrium fosfat dengan natrium dikromat atau natrium kromat. Yang kedua, kita akan membahas tentang internal treatment boiler bertekanan tinggi. Di dalam boiler bertekanan tinggi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah total solid, alkalinitas, fosfat, dan hardness. Nah, kita akan membahas apa itu lime soda softening. Lime soda softening adalah salah satu jenis cold process yang dilakukan untuk menghilangkan kesadahan air. Yang biasanya ini air kesadah ini terdapat pada air laundry. Sesuai dengan namanya, jenis zat yang ditambahkan yaitu adalah CaOH 2 kali. Selain untuk menghilangkan kesadahan air, proses lime softening digunakan untuk meningkatkan klarifikasi sebelum filtrasi. Baik, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Muhammad Amar.
Kepada Muhammad Amar, kami persilakan. Baik, terima kasih Idrus. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Lime soda softening bekerja pada pH optimum 10,3. Proses ini prinsipnya adalah proses presipitasi yang cukup banyak digunakan untuk pre-treatment boiler dan make up water. Cold lime softening dapat menurunkan kesadahan air sampai 50 dan 70 ppm. Selain itu, cocok untuk aplikasi pada air pendingin dan air bersih. Kemudian, suatu air dikatakan menjadi air sadah apabila mengandung 150 mg CaCO3. Kesadahan yang dapat dihilangkan dengan menggunakan lime softening adalah jenis kesadahan yang disebabkan oleh multivalion, seperti Ca2+ dan Mg2+, serta kesadahan sementara di mana suatu zat atau senyawa tersebut mengandung ion bikarbonat. Kemudian dapat dilihat reaksi CaHCO3 2 ditambah dengan CaOH2 sama dengan 2 CaCO3 dan plus H2O. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil Ferila Dipsah. Maaf sebelumnya ini Saudara Eki yang melanjutkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Contoh-contoh reaksi lime softening dengan penambahan CaOH2 dapat diaplikasikan juga seperti CO2 plus CaOH2 menjadi CaCO3 plus H2O. Kemudian ada juga CaHCO3 2 plus CaOH2 menjadi 2 CaCO3 plus 2 H2O, dan seterusnya. Kemudian, Le Chatelier's Principle. Dari prinsip Le Chatelier's, kenaikan suhu menggerakkan kesetimbangan ke kanan. Arah endotermik penyerapan panas untuk meminimalkan perubahan suhu. Maka Kp akan meningkat dengan kenaikan suhu. Reaksi maju adalah endotermik. 178 kJ energi panas diserap untuk setiap mol kalsium oksida yang terbentuk dan pembentukan CaO disukai oleh suhu tinggi. Faktanya, reaksi tidak dapat bertahan atau layak sampai setidaknya 900 derajat Celcius, dan pada 1000 derajat Celcius dalam batasan posisi kesetimbangan sangat banyak. 1 mol gas terbentuk dalam proses tersebut, sehingga terjadi peningkatan total mol gas dalam pembentukan kapur. Karena tidak ada reaktan gas, oleh karena itu penurunan tekanan akan mendukung pembentukan lebih banyak molekul gas jika memungkinkan, sehingga lebih banyak karbon dioksida yang terbentuk dan karenanya lebih banyak kapur. Softening process. Karbonat hardness. Karbonat hardness yang disebabkan oleh kalsium dan magnesium bikarbonat diendapkan sebagai kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan penambahan kapur. Kalsium hidroksida atau CaOH2, magnesium bikarbonat pertama kali diubah menjadi magnesium karbonat pada pH 9,4. Karena magnesium karbonat dapat larut, kelebihan kapur ditambahkan untuk mengendapkannya sebagai magnesium hidroksida. pH dinaikkan menjadi 10,6. Sementara non-karbonat hardness disebabkan oleh magnesium sulfat dan magnesium klorida
diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan penambahan kapur. Kalsium hidroksida atau CaOH2, reaksi ini menghasilkan kekerasan kalsium karbonat CaCl2 dan CaSO4. Jadi abu soda, natrium karbonat, Na2CO3 harus ditambahkan untuk mengendapkannya. Kekerasan kalsium karbonat CaCl2 dan CaSO4 menjadi kalsium karbonat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fadil. Baiklah, saya akan melanjutkan contoh soal mengenai softening water dengan metode lime soda. Oke, yang pertama soalnya, air yang akan dilunakkan dengan proses soda kapur memiliki konsentrasi karbon dioksida, kalsium, magnesium, dan bikarbonat sesuai gambar berikut, yaitu CO2 sebesar 8 mg per liter, ion kalsium sebesar 65 mg per liter, ion magnesium sebesar 32 mg per liter, dan HCO3- sebesar 260 mg per liter. Adapun yang ditanya itu tentukan kebutuhan kalsium oksida dan soda abu per 1 juta galon atau juta liter jika kemurnian masing-masing yaitu kalsium oksida sebesar 85% dan soda abu sebesar 95%. Gunakan metode meg per liter atau milli equivalent per liter sebagai dasar perhitungan alkalinitas dan kekerasan. Di mana miligram per liter itu sebagai CaCO3. Next. Oke, langkah awal penyelesaiannya itu ion kalsium itu didapatkan 40 dibagi 2 sama dengan 20 mg per liter. Ion magnesium didapatkan 24 per 2 sama dengan 12 mg. Kemudian HCO3- itu didapatkan 61 per 1 sama dengan 61 mg. Kita ketahui bahwa 1 mili ekuivalen karbon dioksida itu memiliki berat 22 mg. Jadi total kekerasan atau total hardness-nya adalah 65 per 20 ditambah 32 per 12 atau 3,25 ditambah 2,67 itu menghasilkan total kesadahan 5,92 mili ekuivalen per liter. Adapun alkalinitasnya yang didapatkan sebesar 260 dibagi 61 menghasilkan 4,26 mili ekuivalen per liter. Karena kekerasan totalnya tadi itu lebih besar nilainya, yaitu 5,92 daripada alkalinitas atau 4,26 mili ekuivalen per liter, maka kekerasan karbonat itu sama dengan alkalinitas, dan kekerasan non-karbonat yaitu kekerasan total dikurangi dengan kekerasan karbonat sehingga menghasilkan 1,66 mili ekuivalen per liter. Adapun kandungan ion magnesium sebesar 2,67 mili ekuivalen per liter. Karbon dioksida itu didapatkan dengan cara 8 dibagi 22 atau 0,36 mili ekuivalen per liter. Jadi dari data tersebut kapur yang dibutuhkan dalam mili ekuivalen per liter untuk berbagai reaktan dan kelebihannya untuk menaikkan pH sesuai gambar di bawah berikut ini. CO2 yang dibutuhkan sebesar 0,36 mili ekuivalen per liter, CH yang dibutuhkan 4,26 mili ekuivalen per liter, ion magnesium yang diperlukan 2,67 mili ekuivalen per liter. Jadi ekses yang dibutuhkan itu 1,25 mili ekuivalen per liter sehingga totalnya adalah 8,54 mili ekuivalen per liter. Next. Oke, kita lanjutkan. Soda as yang dibutuhkan itu sebesar 1,66 mili ekuivalen per liter, di mana kita ketahui bahwa 1 mili ekuivalen CaO adalah sebesar 40 ditambah 16, kemudian dikali, ini bukan 1,2 ya, itu dikali 1 per 2
atau 0,5 sehingga didapatkan hasilnya 28 mg. Kemudian 1 mili ekuivalen natrium CO3 itu didapatkan sebesar 53 mg. Kemudian kapur yang dibutuhkan dengan cara 28 dikali 8,54 didapatkan 239 mg per liter. Soda as yang dibutuhkan 88 mg per liter. Jadi kapur yang dibutuhkan dalam satuan per juta galon, yaitu kalau soda as yang dibutuhkan tuh 773 per million galon atau juta galon. Kemudian lime yang dibutuhkan sebesar 239 kg per juta galon. Kemudian soda asnya yang dibutuhkan per juta liter yaitu sebesar 88 kg per juta liter. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai metode softening water dan lime soda softening. Terima kasih kepada semuanya. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.